kalau pengalaman Pak, kita implementasi yang di food and beverage maupun dengan yang di printing ini itu memang nggak bisa langsung Pak. Jadi kita harus berikan pemahaman kepada toko-toko itu, proses-proses itu. Tidak semuanya mau gitu. Cuman Bapak jangan tersandera itu, maksud saya gitu loh. Jadi karena toko-toko saya ini tradisional semuanya ini, saya nggak ada online gitu. Padahal mungkin dari situ Bapak bisa klasifikasi Pak. Klasifikasi dipilih dulu. Kita start di Semarang itu dengan 100 toko. 100 toko gitu. Jadi di daerah Semarang aja. Nah sekarang dia sudah melebar mulai dari Brebes sampai Kudus Pak. Itu ditangani semuanya. Tidak semuanya lancar ya Pak ya. Cuman ada begini jalan perlahan-lahan Pak. Nah nanti dengan sendirinya itu akan berputar ngikutin Pak. Jadi kalau di makanan itu kan ada kalau di Jawa Tengah itu ada RC Chicken ya. Itu punya jaringan network yang cukup besar. Nah itu dia sudah menyadari dia pakai seperti itu Pak. Jadi nggak bisa saya invest sekali terus langsung jadi, nggak bisa. Harus di-maintain Pak gitu. Jadi sama saya pikirnya kayak misalnya Indomaret gitu ya, atau Alfamart. Awal-awalnya dia akan susah Pak. Siapa yang mau beli ke situ kan? Tapi dengan perkembangan zaman dia ikutin dan lain sebagainya, eksis dia. Pangsa pasarnya ini kena 32%. Jadi saya pikir sih kalau memang marketnya itu ada yang bisa di online-in, saran saya sih Bapak starting Pak. Harus starting Pak. Karena kalau enggak ya one day ya ada yang online gitu. Gitu Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Hadi. Ya. Saat ini untuk online memang untuk produk kami juga sudah cukup luas karena memang produk umum ya. Hanya saja memang ya ini perilaku daripada para pelanggan yang ingin kami pelajari lebih lanjut supaya kami masuk ke segmentasi tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak Frans, Pak Hadi. Iya, terima kasih Pak. Ada mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum mungkin kita tutup. Halo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau mau demo aplikasi bisa ini Pak, di arrange lagi kalau mungkin yang mau berminat melihat. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu peserta, karena mungkin sudah jam berapa sekarang? Hampir jam 1 mungkin waktunya istirahat mereka Pak. Ya. Jadi waktunya juga makan siang. Ya, betul. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada satu pertanyaan lagi mungkin. Kalau nggak ada mungkin seminar ini akan kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab atau gimana Pak? Sepertinya. Pertanyaan yang belum ada Bu. Jadi yang mungkin ada pertanyaan baru mungkin Bu. Apakah ada belum? Ada pertanyaan ini dari Pak Hafid, saya juga Pak. Oh iya, silakan Bu. Bagaimana fundamental action mentransformasi mindset distributor sebagai trader menjadi benar-benar sebagai distributor? Ini pertanyaan dari Pak Hafid Pak. Iya. Itu apa, mengubah ya Bu ya, mengubah mindset ya? Iya Pak, action-actionnya apa Pak? Iya. Jadi memang seperti ini Bu, untuk terutama yang generasi, kan distributor itu kan ada fase-fase generasi family business ya Bu ya. Jadi family business yang generasi pertama itu memang mindsetnya itu rata-rata mindset trader kebanyakan. Tapi kalau nanti sudah beralih ke generasi yang kedua dan berikutnya, itu tinggal kita mengedukasi aja. Jadi tinggal mendidik mereka bagaimana upaya-upaya prinsipal ini bisa keinginan-keinginan prinsipal ini bisa sejalan dengan apa yang mau prinsipal dengan distributor seperti itu. Jadi itu memang melalui proses edukasi. Seperti sekarang ini kan prinsipal itu kan seringkali memberikan semacam perwakilan ya. Mungkin level supervisor yang diletakkan di mana? Yang bertugas di distributor, di mana distributor itu adalah distributor ya Pak. Itu kan seringkali menempatkan ini kan staff atau supervisor minimal. Nah supervisor ini sebaiknya memang mulai diberi perbekalan bagaimana membantu ya secara manajemen di distributor paling enggak. Jadi diberi wawasan semacam itu. Jadi mulai ya minimal manajemen distribusi seperti apa seperti itu. Jadi memang perlu
semacam dikasih mungkin training-training yang di mana supervisor ini punya kemampuan bagaimana membantu distributor tuh bisa secara mindsetnya terbuka, Bu. Nah, seperti itu. Ini memang perjalanan panjang, Bu. Kalau untuk mengelola distributor tuh, kalau ketemu yang generasi pertama memang sulitnya minta ampun ya untuk mengalihkan mereka untuk tidak bermindset trader seperti itu. Mungkin saya boleh tambahin, Bu. Jadi saya kebetulan punya satu pengalaman ya, menangani beberapa prinsipal makanan yang kasusnya mirip seperti ini. Jadi prinsipal ini diawali dengan hubungan baik dengan ownernya. Jadi pemilik, pendiri perusahaan pabrikan itu punya hubungan baik dengan distributor-distributornya. Nah, kemudian akan sulit sekali dia berkembang karena ada ikatan emosi seperti itu. Jadi akhirnya dia memanggil profesional-profesional dan diperbaiki dari sisi distributor agreement-nya. Jadi sekarang mungkin perusahaan A ini akan berubah, gitu. Berubah dengan pola permainan seperti ini, distributorship-nya seperti ini, gitu. Nah, di dalam distributorship yang seperti ini, itu semuanya bermain dengan target, gitu. Nah, tentunya prinsipal ini dia sudah membuat suatu studi ya, kekuatan pasarnya itu sebetulnya ada di mana, dan dia bicara, misalnya saya di Jawa Tengah gitu, oh Jawa Tengah ini kekuatan pasarnya seperti ini, dia petakan tuh, oh kayak begini, ini begini, dia ajak ngomong, jadi distributornya itu benar-benar, ini maunya sekarang pabrikan itu maunya seperti inilah, kira-kira dari distributor itu diharapkan seperti ini, gimana? Kalau dia mau ikut, ya ikut, kalau enggak ya terpaksa, kita harus pilih distributor lain gitu, karena nggak ada cara lain, itu dengan cara demikian, itu dia pertumbuhannya signifikan. Karena apa? Jadi dia punya seolah-olah punya channel ya. Itu distributor kayak miliknya dia gitu. Jadi linknya itu demikian kuat gitu sampai distributor ini ngikutin prinsipal ini gitu. Harus ada satu aturan main yang semua KPI apanya itu jelas semua. Jadi kalau dia lakukan trader kelihatan. Jadi misalnya saya kasih target di Semarang itu 1 bulan 1 miliar misalnya. Kemudian waktu dia diminta ini barang dijual kemana, itu kan kelihatan. Kita bisa analisa ini barang lari kemana. Kita percaya aja sama itu. Nah, bulan depannya kita kasih lagi 1 miliar gitu kan. Nah itu dia makan nggak 1 miliar. Kalau dia nggak makan kemudian mati di gudangnya, itu berarti kan dia trading gitu. Itu terjadi semua di multinasional juga terjadi gitu. Kalau harga tidak bisa dikendalikan, dia akan trading sendiri. Nah, itu memang peran prinsipal untuk ngatur ya, ngatur bagaimana dari sisi harga itu supaya tidak disparitas harganya nggak terlalu beda jauh gitu. Kira-kira sih seperti itu ya. Itu yang dilakukan beberapa pabrikan yang pernah kita tangani sih. Semoga membantu gitu. Iya, bagaimana dengan bumi tadi ya, Bu? Baik, Pak, terima kasih. Iya. Satu lagi, Pak, ada pertanyaan juga yang belum sempat terjawab, Pak. Iya. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini untuk yang awal-awal presentasi Bapak sih, masih slide-slide di awal-awal. Ini tadi kan sempat diinfokan bahwa keuntungan sebenarnya bagi prinsipal ya, Pak, kalau mempunyai distributor ini kan investasinya justru bukan dari pihak prinsipal karena rata-rata aset gudang manajemennya ada dimiliki oleh distributor gitu, Pak. Nah dalam hal ini kan sebenarnya ketika distributor itu memang distributor yang bagus-bagus gitu ya, yang agresif-agresif, itu keuntungan tersendiri bagi prinsipal. Tetapi dengan banyaknya distributor itu juga kan bisa secara coverage jadi agak berdekatan gitu ya Pak, nggak bisa menutup biaya operasional. Nah, tetapi kalau terlalu lebar, ini kan berarti ada jarak coverage yang terlalu jauh gitu Pak, sehingga mungkin biaya operasional untuk distribusi produknya jadi tinggi. Nah, apakah ada sistem yang sudah diterapkan mungkin Pak di prinsipal lain yang melakukan cojoin, misal untuk biaya subsidi terkait canvassing, entah itu aset canvassingnya seperti mobilnya atau sistem canvassingnya itu yang
dibagi dua gitu loh Pak dengan distributor. Kalau yang saya ketahui ya Bu ya dari yang sekarang yang pernah dijalani, kalau memang area teritorinya itu sangat jauh, itu harus dipertimbangkan menunjuk distributor lain di tempat yang kosong ini gitu. Dibandingkan dengan, karena kalau subsidi canvassing dan lain sebagainya itu perhitungannya kan nggak mudah, itu sangat butuh waktu lah untuk ditelaah lagi. Jadi yang biasanya yang terjadi itu malah teritorinya itu dipecah-pecah gitu. Jadi yang besar itu oke, dibatasin supaya dia fokus ya, kemudian kita bisa bentuk teritori baru. Jadi tidak harus seperti itu ya. Jadi itu sama tergantung dari bisnis produknya itu apa, kemudian environmentnya kayak apa. Kalau yang brandnya sangat kuat, dia bisa pecah wilayah itu dengan mudah. Oh ini pecah begini kita atur di mix teritorinya dipindah-pindah gitu loh. Nah, distributornya memang pusing, tapi dengan demikian kan dia dapetin benar-benar distribusi yang lebih baik gitu loh. Jadi mungkin pada saat dipegang distributor A untuk wilayah A itu performanya seperti ini. Tapi begitu sebagian dari wilayah A ini dipindah ke distributor B, itu performanya mungkin berbeda atau dan lain sebagainya. Nah itu semua kan butuh data untuk dianalisa ya. Jadi nggak ada satu formula yang harus begini caranya, mungkin nggak. Harus beberapa option yang diolah gitu. Karena kalau misalnya investasi dengan sharing cost itu cukup kompleks ya, itu sama dengan ini ya. Kalau menambahkan motoris itu kan tadi di Excelnya Pak Frank sadar, sampai dia dihitung menambah satu motoris itu mengcover berapa warung, berapa biayanya itu benar-benar dihitung, karena biaya dia nggak boleh lebih dari 4,7 tadi. Seperti itu kira-kira. Mungkin Pak Frank bisa bantu tambahin. Kalau ini sih Bu, mengenai kan distributor tuh memang kalau dibantu oleh prinsipal kan sangat senang ya, seperti misalnya pemberian subsidi tenaga kerja misalnya, seperti pemberian gaji, insentif dan sebagainya, itu memang membuat distributor itu senang. Tapi program-program ini memang tidak selamanya kan diberikan oleh prinsipal, jadi melihat situasi dan kondisi apakah memang bantuan itu perlu. Kalau memang tidak perlu ya memang tidak diberikan, tapi kalau memang itu perlu dan mendesak ya mungkin diberikan. Seperti contoh membuat motoris, apakah memang saat itu perlu untuk program motoris misalnya, untuk spreading atau untuk mendetailkan penetrasi produk yang lebih detail lagi. Nah, situasinya seperti apa di distributor ini nanti ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin yang tahu adalah orang-orang yang di lapangan, seperti supervisor yang ditempatkan di mana distributor masing-masing tersebut. Jadi kondisinya seperti apa? Jadi dikit ya Pak ya? Iya, jadi memang secara ini konsep distributor itu sangat suka sekali kalau ada semacam subsidi dari prinsipal. Cuma ini memang kalau kita kembali ke teknologi, semua pemberian subsidi itu kan tetap harus dihitung oleh prinsipalnya, dan itu nanti datanya kan harus valid. Maksudnya datanya itu betul-betul tidak dimanipulat gitu. Jadi kan seringkali kalau ini kan bisa meng-create, jadi distributornya meng-create gitu Bu, meng-create apa yang diberikan oleh prinsipal. Nah itu seringkali dalam praktek-praktek memang seringkali terjadi ya dalam praktek-prakteknya. Jadi sebaiknya memang pemberian-pemberian itu dilihat situasi dan kondisinya. Apakah memang waktu itu butuh? Kalau memang butuh ya dikasih, diupayakan untuk diberikan. Seperti produk baru itu umumnya kan, kalau kita kembali ke tadi yang presentasi masalah sales mix. Nah, sales mix ini kan kalau ada produk baru kan sulit sekali untuk nawarin produk baru. Mereka cenderung menawarkan produk-produk yang laku saja. Nah seperti itu. Nah pemberian insentif, pemberian gaji untuk subsidi dengan mengadakan sales eksklusif itu sangat berguna sekali bagi prinsip untuk membantu di sisi penjualan dan distribusi produk nantinya. Jadi dilihat situasi dan kondisinya aja Bu untuk itu. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Bisa. Ya, baik Pak. Ya baik Pak. Maaf tadi ke mute.
Ini masih bisa Pak? Satu lagi ya Bu, ini saya lihat di di chat ada beberapa yang ketinggalan ya Bu, ada yang ketinggalan ya Bu. Iya. Yang bagian mana Bu? Karena chatnya ini sudah menumpuk cukup banyak. Kalau yang dari kami sih itu Pak, tadi yang dari Pak Hafid satu, kemudian saya, terus ini ada tambahan dari Pak Anang Pak, satu lagi tentang Pak Anang ya, dari Pak Anang. Tata cara mengelola grosir untuk cover market. Jadi mungkin Bapak bisa sharing contoh-contoh pengelolaan grosir dari prinsip lain, atau memang ada saran tersendiri dari Bapak? Ya, tata cara pengelolaan grosir ya. Grosir ini seringkali kalau kita mengacu ke Pareto non Pareto, grosir ini biasanya dimasukkan kepada bagian yang Pareto Bu. Jadi Pareto itu outlet atau toko-toko yang dimana memiliki kontribusi sebesar 80% ya Bu ya. Dari 20% yang membantu, 80% itu adalah toko-toko grosir seperti itu. Nah, toko-toko grosir ini biasanya mungkin pengelolaannya berbeda, seperti frekuensi kunjungan misalnya. Kalau kita mengacu ke teritori manajemen ya akan ada disebut mengenai frekuensi kunjungan. Kalau misalnya ke retail itu frekuensi kunjungannya adalah sebulan sekali, mungkin kalau ke grosir bisa seminggu sekali. Jadi itu salah satu cara untuk mengelola grosir-grosir itu supaya tetap bisa bertumbuh, bisa tetap membantu prinsipal untuk kontribusi yang 80% tadi. Jadi itu frekuensi yang di sisi frekuensi. Tapi kalau nanti terkait dengan teknologi, kalau dipasang teknologi, mungkin frekuensinya bisa dikurangin, ya bisa dikurangin. Nah, dialihkan untuk pengembangan outlet-outlet yang baru, misalnya untuk membuka NOO misalnya. NOO ini kan perlu untuk yang di coverage-nya tadi. Jadi Salesforce perlu untuk selalu membuka outlet atau pelanggan-pelanggan baru untuk supaya distribusi produknya semakin merata kan seperti itu. Jadi itu Bu, mungkin yang praktek-praktek yang seringkali terjadi. Ya mungkin bisa menjawab Bu kira-kira. Halo? Pak Adi, mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Adi? Kalau dari sisi sistem kita sih harus ada fleksibilitas untuk mensupport pergerakan yang dilakukan sales ya. Jadi misalnya ada program-program apa yang akan dilakukan di grosir, itu aplikasinya harus support memudahkan mereka proses dengan lebih cepat. Seperti itu aja sih. Memang intinya dari coverage kemudian dari RPM itu Pak. Iya. Ada lagi Ibu dari peserta lain mungkin? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin seminar ini kita tutup ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, kita tutup Pak Adi ya. Jadi sudah jam 1 Pak. Iya, sudah jam 1, ini sudah waktunya makan siang dan istirahat. Mungkin sudah tidak berkonsentrasi lagi. Mudah-mudahan untuk seminar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan semoga kita bisa bertemu di seminar yang lainnya. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita sampaikan kurang berkenan. Seminar ini nantinya bisa bermanfaat ya Pak Diat dan peserta yang lain. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Ya.